Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya beliau sampaikan, "Ma akhafu min ummati illa dhi'ful iman." Ma akhafu, ini nyamanya manafi, terus kemudian da akhafu itu ditafdilkan. Ma akhafu, tidak ada perkara yang lebih mengkhawatirkan min ummati, dari umatku. Kita semua adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa dhi'ful iman, kecuali lemahnya iman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir tentang umatnya akan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah panjenengan semuanya untuk urusan makan tidak kekurangan. Rasulullah tidak mengkhawatirkan tentang kebutuhan pakaian umatnya. Insya Allah semuanya serba kecukupan, bahkan berlebih. Tetapi yang Rasulullah khawatirkan adalah ketika nanti pada saatnya umatnya ini, termasuk kita, itu mengalami yang namanya lemahnya iman. Karena iman itu operasionalnya bisa yazidu wayangkus, bisa naik bisa turun. Kalau naik turunnya itu terlalu drastis, ini bahaya. Kemarin beberapa waktu yang lalu PLN Jogja itu tegangannya tinggi turun gitu ya. Itu telah dilaporkan merusak barang-barang elektronik. Korbannya TV saya di rumah, power supply-nya jebol. Teman saya laptopnya jebol. Itu gara-gara naik turunnya sebuah daya listrik yang sangat drastis. Apalagi kalau iman yang naik turunnya drastis. Bisa jadi orang yang sangat terpandang, dikenal sebagai seorang yang mungkin dianggap sebagai ustadz atau apa begitu, tiba-tiba ditangkap oleh polisi, masuk koran, kasusnya titik-titik. Bisa jadi. Bisa jadi orang biasa gitu ya, tangkap polisi, masuk koran, kasusnya titik-titik. Artinya apa? Turunnya iman itu bisa terjadi kepada siapa saja. Bisa kepada orang yang awam, bisa kepada orang terpelajar, bisa kepada seorang pedagang, bisa kepada pelajar, bisa kepada pejabat, bisa kepada rakyat. Siapa saja bisa mengalami yang namanya dhi'ful iman, melemahnya iman. Jangan bayangkan misalnya kita berada di jalan tol, mulus jalannya, mobilnya sangat bagus, tiba-tiba powernya itu hilang. Tentu ini membahayakan. Bahaya lemahnya iman itu tidak hanya berbahaya kepada yang bersangkutan, tetapi akan membahayakan lingkungan sekelilingnya, termasuk keluarganya, termasuk temannya, termasuk masyarakat yang ada di samping kiri kanannya. Kalau seseorang itu imannya jatuh dan tidak recovery dengan cepat, ini membahayakan. Tidak hanya kepada dirinya, tetapi juga membahayakan kepada masyarakat, keluarganya, saudaranya, teman-temannya. Kalau begitu ini bahaya, betul. Sehingga Rasulullah merasa ini adalah sesuatu yang aku khawatirkan. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh yang namanya perawatan. Perawatan iman. Wong tubuh aja ada perawatan. Perawatan itu tidak perlu menunggu sakit. Nyatanya orang-orang ke salon itu kan orang sehat-sehat toh, tapi ada perawatan wajah,
perawatan gigi itu. Kalau sakit ya ada cabut gigi. Kalau perawatan gigi biasanya ada apa itu membersihkan karang-karang atau apa gitu ya. Kalau orang capek-capek ya spa perawatan gitu. Bener ya, nggak tahu saya masalahnya. Kalau stroke ya disuntik gitu ya, diinfus, diapakan gitu. Jadi perawatan itu ternyata kalau begitu ada dua. Karena saya backgroundnya orang teknik, jadi ada namanya preventive maintenance, ada corrective maintenance. Ada preventif itu adalah sebelum betul-betul jatuh, ketika ada gejala atau sebelum ada gejala. Karena sudah tahu bahwa yang namanya ini sesuatu itu bisa diprediksi. Seperti kita punya motor, oli itu mesti harus diganti. Meskipun belum sampai betul-betul aus, kita tahu ini harus diganti. Sehingga kita punya resep dari apa itu dealer atau dari bengkel maintenance itu nanti 1000 km pertama Pak nanti diganti. Pertama 500 km pertama, terus 1000 km pertama, 3000 km pertama diganti. Sebelum motornya rusak. Loh kalau udah terlanjur motor itu jeder gitu ya, nabrak trotoar gitu ya, ya harus diganti segera. Nggak usah nunggu beberapa waktu saat kemudian. Ada motor nabrak, pecah ini lampu depannya. Nunggu 1000 km, ya tambah rusak. Harus segera diganti. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita merawat iman yang ada di dalam hati kita. Preventifnya ya kita banyak-banyak berzikir. Dengan menyebut kalimah-kalimah Allah, membaca Al-Qur'an, itu bagian dari merawat iman kita itu. Perawatan iman juga bisa dilakukan dengan sedekah. Ketika kita bersedekah itu bagian merawat iman sebelum betul-betul hancur. Kalau sudah hancur ya beda lagi, perawatannya harus taubatan nasuha yang betul-betul sungguh-sungguh. Menariknya adalah, ini menariknya, ketika orang itu memperbaiki imannya dia, jika dilakukan dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini bisa berdampak kepada kebaikan sekelilingnya. Kalau tadi iman yang lemah itu bisa berdampak kepada sekelilingnya, kita memperbaiki iman kita dengan sungguh-sungguh itu juga akan memperbaiki sekelilingnya. Dikisahkan dulu ada orang yang pengen memperbaiki iman dengan lewat sedekah. Ia kumpulkan sedikit demi sedikit uangnya itu dan memohon kepada Allah pada suatu malam, ya Rob, malam hari ini aku ingin bersedekah karenamu ya Allah. Mudah-mudahan dengan sedekahku ini ya Allah semakin kuat dan tebal imanku kepadamu. Laki-laki tersebut keluar dari rumahnya karena dia tahu dari kajian yang pernah dia ikuti bahwa sedekah yang paling baik adalah sedekah sir, yang rahasia begitu ya. Maka ketika keluar dari rumah, di situ ada orang yang dia temui, langsung dikira dalam hatinya ini adalah orang yang ditunjukkan oleh Allah kepadaku untuk saya kasih sedekah. Langsung bapaknya dipanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini sedekah untuk sampean. Langsung pergi. Tidak ada tanda terima, tidak ada selfie penerimaan sedekah begitu ya. Pergi dia, pulang. Ternyata dalam kacamata manusia ini salah alamat. Yang dikasih sedekah itu pulang ketemu teman-temannya ngakak-ngakak. Karena ini yang dikasih sedekah itu preman. Preman yang sudah sangat terkenal gitu ya. Preman sudah sangat terkenal, ngakak-ngakak. Wah, malam ini aku untuk Lailatul Qadar. Gak sido ngerampok aku. Pulang membawa sedekah.
Karena sodakohnya banyak, Pak. Yang tadi laki-laki yang sodakoh tadi itu memang betul-betul mengumpulkan harta bendanya yang terbaik. Dia ingin bahwa sodakoh yang diberikan itu mempunyai makna manfaat yang lebih, maka sodakohnya ini yang banyak. Pagi-pagi rame terdengar, wah ini tadi malam mau sodakoh salah alamat gitu ya. Sedih hati laki-laki tersebut. Ya Allah, apa sih salahku? Sampai sodakoh saja kok aku keliru. Bukankah aku telah memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, sehingga aku bisa memberikan sesuatu yang tepat buat orang yang aku kasih. Masya Allah. Laki-laki ini menyesali perbuatan jahatnya sebelumnya. Ia kumpulkan lagi rezeki terbaik yang dia punya. Setelah beberapa saat lamanya ini terkumpul agak lumayan begitu. Malam hari dia keluar. Ya Allah, temukan aku dengan orang yang tepat untuk aku kasih sedekah malam ini. Keluarlah laki-laki itu dan ditemulah seorang yang di pinggir jalan yang dikiranya adalah seorang tunawisma, seorang gelandangan. Langsung dikasih, Bu, ini sedekah buat kamu. Perempuan ini langsung pulang. Ketawa-ketawa dia di rumah. Dan teman-teman semuanya yang ada diceritain, wah ini dapat Lailatul Qadar, tadi malam saya dapat sedekah. Banyak lagi. Yang ngasih siapa? Tidak tahu, orangnya langsung pergi. Siapa yang dikasih sedekah ini? Ternyata seorang wanita tunasusila. Ramai ceritanya. Wah, ada yang salah sedekah tadi malam, salah sasaran. Terdengar lagi berita itu kepada laki-laki tadi yang hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis laki-laki tadi, ya Allah, belum juga engkau terima tobatku. Aku minggu yang lalu keliru ngasih seorang perampok. Setelah aku kumpulkan yang terbaik, masih keliru lagi. Yang terima adalah seorang tunasusila. Ya Allah, berikan aku kesempatan ya Allah untuk yang terbaik yang bisa aku berikan, karena aku betul-betul sudah hartaku yang dulu yang nggak jelas asalnya itu sudah aku lupakan ya Allah. Kumpulkan dia lagi rezeki sedikit demi sedikit. Masya Allah, terkumpul hartanya dan kemudian laki-laki tersebut keluar lagi dari rumah untuk memberikan sedekah. Malam hari dia keluar, kurang lebih jam 12 malam. Ini ada orang yang jalannya tegak. Ini mesti bukan seorang pencuri nih, jalannya tegak. Laki-laki, mungkin jelas ini bukan seorang yang ini. Langsung dikasih uang itu, Pak, terimalah sedekah kami ya Allah, Pak, dan mintakan aku sama Allah jika aku salah. Pulang orang itu. Laki-laki yang terima tadi bukan seorang pencuri, bukan seorang pezina. Laki-laki tersebut adalah laki-laki yang paling kaya di kampung itu, konglomeratnya di situ. Tetapi memang laki-laki itu terkenal pelit. Wis sugih, medhit, kei sedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki tersebut begitu menyesali apa yang dia lakukan. Dan dia merasa, ya Allah, apakah ini karena lemahnya iman saya ataukah karena apa ya Allah? Akhirnya terkuaklah kisah tersebut. Sungguh apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang ternyata memang betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, laki-laki yang diberi sedekah pertama kali itu adalah seorang preman yang sudah kehabisan akal. Duit entek, di rumah nggak punya apa-apa, dan dia terjebak kebutuhan yang besar. Malam hari itu dia mengatakan, malam ini aku harus bisa mendapatkan duit bagaimanapun caranya. Kalau sampai malam ini ada yang saya curi hartanya dan mereka melawan,
tak bunuh. Tapi berkah sodakohnya laki-laki tersebut malam hari itu, pembunuhan dapat terhindar, pencurian dapat terhindar, penganiayaan dapat terhindar. Dan laki-laki itu sudah bertobat menjadi orang baik. Perempuan yang dikasih sodakoh malam hari itu, yang awalnya seorang pezina, yang mana malam hari itu telah ditunggu oleh para pelanggan-pelanggannya karena primadona. Malam itu telah diputuslah kegiatan perzinahan. Bisa jadi pelanggannya nggak cuma satu. Berarti telah beberapa orang yang malam itu cancel zina. Perempuan itu akhirnya menggunakan uang sedekah itu karena banyak, Pak, untuk berjualan kecil-kecilan. Dan atas izin Allah, perempuan tersebut bertobat. Yang ketiga tadi, laki-laki yang kaya tapi pelitnya minta ampun. Tersadar dia, ada orang ternyata di dunia ini yang mau sedekah tanpa pernah kenal mau disebut namanya. Padahal selama ini ia tumpuk harta bendanya, selama ini ia kumpulkan harta bendanya untuk kemewahan dirinya, yang ternyata itu semuanya tidak ada guna buat dia. Malam hari itu laki-laki tersebut telah mengingatkan betapa pentingnya punya kepedulian. Maka sejak pagi hari itu, lelaki tersebut yang mula-mula pelit tadi menjadi orang yang mau bersedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hanyalah sebagian kecil dari cara kita untuk memperbaiki iman, dan perbaikan iman yang betul-betul dilakukan dengan baik mempunyai dampak kepada sekelilingnya. Apakah itu bacaan Al-Quran yang baik? Bagaimana masuk Islamnya Umar ibnul Khattab? Itu karena bacaan Al-Quran yang ikhlas dilakukan oleh adik dan saudara iparnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka sesungguhnya memperbaiki iman bermanfaat buat kita dan bermanfaat buat lingkungan kita. Kalau ingin Indonesia makmur, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, salah satunya dan tidak bisa ditawar adalah bagaimana memperbaiki iman bangsa ini. Kalau kita ingin rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak ada yang bisa ditawar kecuali bagaimana memperbaiki iman para penghuni rumah itu. Jika kita ingin perjuangan kita mencapai cita-cita, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalannya kecuali kita memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ini mudah-mudahan memberikan semangat buat kita. Sungguh kesempatan untuk berbuat baik itu masih ada dan terbuka luas di depan kita. Gunakan kesempatan ini, insya Allah Allah meridhoi, Allah memberkati. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.